الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah bahwa di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat karunia hidayah taufik min Allah Ta'ala. Di antara nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat wal afiat. Ini menjadi fasilitas yang Allah anugerahkan, Allah kurniakan kepada kita semua, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan, amal saleh dan ibadah kita. Dan semoga seluruh amaliyah yang kita lakukan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, insyaallah senantiasa Allah catat pada lembaran-lembaran amal saleh kita semua. Amin. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan kalimat tauhid, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama yang mulia ini, sehingga buah dari perjuangan mereka sampailah agama yang Allah muliakan ini ke kita semua. Dan tentu bentuk syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada hamba Allah, kita mengucapkan salawat salam kepada Rasulullah, kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Dan semoga kita semua insyaallah di akhirat kelak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama manusia-manusia mulia tersebut, masuk surga mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian Allah muliakan, pagi hari ini kita akan menyampaikan perkara hal-hal yang sejatinya kita lakukan ketika kita menghadapi atau melihat orang-orang yang akan meninggal dunia. Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan ketika ada mungkin keluarga atau sahabat atau siapapun yang kita hadapi, yang kita temui, bahwa kuat dugaan kita bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sakratul maut atau di saat-saat atau menjelang akan meninggal dunia. Dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan bahwa yang bagi lil muslim idza ayana ihdara akhihi an yulaqqinahu kalimat al-ikhlas fa yaqulu inda la ilaha illallah. Sejatinya bagi seorang muslim apabila dia sedang menghadapi
atau sedang melihat ada saudaranya di detik-detik dia akan meninggal dunia. Ayulaqqinahu kalimatal ikhlas, agar dia membimbingnya, menuntun orang tersebut yang akan atau sedang dalam keadaan sakratul maut, akan meninggal dunia, dia membimbing dengan kalimat al-ikhlas, kalimat al-ikhlas. Apa itu kalimat al-ikhlas? Fayaqulu indahu, yaitu kalimat yang dia ucapkan di sisi orang yang akan meninggal dunia tersebut, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ini dia disebut dengan talqin atau menuntun, membimbing, mengingatkan dengan kalimat tauhid atau kalimat al-ikhlas. Yudzakiruhu, tujuannya yudzakiruhu biha hatta yadhkuruha wa yaqulaha. Tujuannya agar orang tersebut atau saudara kita atau siapapun yang kuat dugaan kita ini sedang di detik-detik terakhir dalam kehidupannya, dia akan meninggal dunia. Tujuannya yudzakiruhu, mengingatkan orang tersebut. Nah, dari sini kita faham jamaah sekalian Allah muliakan, di situasi itu ya, seseorang dalam keadaan sakaratul maut atau waktu-waktu dia akan meninggal dunia, mungkin dia lupa dengan kalimat itu. Yang dia rasakan adalah bagaimana beratnya sakaratul maut, sakitnya. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ma'idah juga disebutkan bahwa disitulah seseorang merasakan al-khawf wal huzn, rasa takut dan sedih. Ya. Di dalam surah As-Sab juga disebutkan ya, rasa takut dan rasa sedih. Agar kemudian kalimat al-ikhlas itu, kalimat tauhid itu mengingatkan dia tentang Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama di sini, yang bagi lil muslim, sejatinya itu harus dilakukan. Dan para ulama mengingatkan bagaimana ketika kita mentalqin atau membimbing orang yang akan meninggal dunia itu dengan suara yang lemah lembut, yang pelan, cukup didengar oleh yang bersangkutan. Ya, bisikkan di telinganya kalimat tadi, kalimat al-ikhlas, la ilaha illallah. Ya. Yang lain mungkin di situ ada 2-3 orang atau lebih atau keluarga yang lain, cukup mendoakan satu yang mentalkinnya. Ya. Satu orang yang mengingatkan kalimat al-ikhlas itu. Sehingga yang bersangkutan mendengar dengan jelas kalimat yang dituntunkan. Itu kalimat al-ikhlas. Bukan yang ini mentalkin, yang lain mentalkin sehingga riuh suaranya, sehingga yang bersangkutan ini suara mana yang dia dengar. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Cukup satu orang yang membacakan, yang membisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah, mengingatkan yang bersangkutan tentang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakratul maut. Nabi menyebutkan inna lil mauti saqarat. Ketika detik-detik seseorang akan meninggal dunia, dia mengalami kesulitan, kepedihan, kesakitan, itu saqarat. Inna lil mauti saqarat. Dalam situasi seperti itu dia merasakan sakit,
Ya, al-khawf, khawatir, takut, sedih yang disebut oleh Allah agar kalimat itu diingat. Dan kita semua belum mengalami itu jamaah sekalian Allah muliakan, yang namanya sakratul maut. Tapi suatu hal yang pasti itu. Ya. Makanya penting kemudian kita dan keluarga kita memahami itu. Terutama orang-orang yang dekat dan kuat hubungannya dengan kita. Orang tua dengan anak, suami istri, keluarga dekat. Mereka harus paham itu. Terutama orang tua, siapa yang mereka harapkan mentalkin mereka, membimbing kalimat ikhlas ini, ketika di detik-detik terakhir dia akan meninggalkan dunia. Kalau orang tua adalah anaknya yang diharapkan, suami istri pasangannya yang diharapkan, seorang anak ya orang tuanya. Kadang kita tidak tahu siapa yang terlebih dahulu, apakah anak atau orang tua yang terlebih dahulu akan kembali kepada Allah. Ada yang tiba-tiba faja'atan, tiba-tiba dalam keadaan sehat, kemudian tiba-tiba serangan jantung, meninggal dunia. Maka siapa yang mentalkin, siapa yang membimbing kalimat itu? Orang-orang yang dekat dengan kita. Yang mungkin dalam keadaan panik, ya. Keluarga panik, ya. Situasinya membuat kita panik, maka jangan lupa kalimat ini. Ya. Maka saya mengingatkan kita semua, kalau seandainya keluarga kita sakit, kemudian berada di rumah sakit, di ruang ICU, yang kuat dugaan kita bahwa keluarga kita ini dalam keadaan di detik-detik terakhir, dan kita bisa tanyakan umpamanya kepada tim medisnya, maka minta agar ada keluarga yang menuntun. Oh, enggak memungkinkan, enggak diizinkan masuk. Minta kepada orang yang memungkinkan dekat dengan dia. Apakah itu tim medisnya, dokternya, perawatnya, minta permintaan keluarga, tolong bantu, ya, ditalkinkan, dibacakan kalimat tauhid. Syukur-syukur kalau kita keluarganya diizinkan masuk, boleh masuk, silakan. Jamaah sekalian Allah muliakan, jangan biarkan keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, anak kita, di detik-detik terakhir dugaan kita kuat bahwa dia dalam keadaan kepayahan, kesulitan, dalam keadaan sakaratul maut, dia sendirian di situ, enggak ada yang membimbing, enggak ada yang menuntun. Dan itu yang diharapkan. Yambaghi lil muslim idza ayana ihdar akhi an yulaqqinahu kalimatal ikhlas. Bacakan itu. Tujuan yuzakkiruhu, dia mengingatkan. Agar kemudian kalimat ini masuk ke dalam kalbunya. Atas pertolongan Allah mungkin dia bisa ucapkan kalimat itu. Karena ini kalimat yang paling sulit diucapkan. Walaupun sebenarnya dalam kehidupan kita, kalimat yang paling mudah diucapkan oleh lisan kita. Tapi dalam keadaan sakaratul maut, siapa yang dimudahkan oleh Allah? Siapa yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat itu? Bagi siapa yang dirahmati, yang mendapatkan rahmat Allah, bimbingan Allah, dimudahkan untuk mengucap kalimat itu. La ilaha illallah. Bayangkan, kalimat ini lebih mudah diucapkan dibandingkan mengucapkan kalimat ibu, bapak. Kalau ibu, bapak berapa huruf, Pak? 5 huruf. B A P A K. Bap.
Kalimat ikhlas coba hitung kalimatnya berapa itu hurufnya? 1 2 subhanallah. La ilaha illallah. Kalau menyebut bapak kita butuh untuk mengatupkan bibir kita. Bapak. Tadi kalimat la ilaha illallah kita tidak membutuhkan untuk mengatupkan bibir kita. La, cukup menggerakkan lidah saja. La ilaha illallah. Kalau misalkan maut itu semuanya berat. Jamaah sekalian Allah muliakan. Jadi tuntunan para ulama kita diingatkan bahwa kalimat ini kita talqin untuk orang-orang yang akan meninggal dunia agar dia mengingat kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di detik-detik terakhir dia akan meninggalkan dunia, dakhalal jannah. Jaminannya dari Nabi dia akan masuk surga. Fa idza qalaha, perhatikan, fa idza qalaha kaf anhu, apabila kita menuntun tadi, mentalkin kalimat tersebut, kemudian kita dengar, ya, kita dengar yang bersangkutan mengulang kalimat itu, dia menyebut kalimat tersebut, kita dengarkan, kan kita bisikkan ya, bisikkan pelan-pelan, dekatkan di telinganya, kita bisikkan. Apabila kita dengar dia mengucap kalimat itu, kaffa anhu, berhenti, ya, ini tuntunan ulama. Kalau kita mendengar dia mengucap kalimat itu, kita berhenti, biarkan dia yang mengucapkannya. Jangan terus kita yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau dia sudah mulai, mungkin dia menggerakkan, ya, lidahnya, dia menggerakkan bibirnya, kita dengan dengar sayup-sayup dia mengucapkan kalimat itu, berhenti, kafan, berhenti. Wa in huwa takallama bi kalamin ghairiha, tapi kalau engkau dengar dia mengucapkan kalimat yang lain, ucapan yang lain, apakah itu dia merintih kesakitan atau dia mengeluh atau berucap kalimat yang lain, aada talqinahu, kau ulang dia terus. Jangan biarkan dia mengucapkan kalimat yang lain. Jangan biarkan dia merintih, dia mengekspresikan kesakitannya. Terus ulang kalimat talqin tadi. Talqin. Raja'a ayyakuna akhir kalamihi, dengan penuh harap kita yang mentalqin, kita yang membacakan itu dengan doa penuh harap kepada Allah. Ya. Jadi kita yang mentalqin itu berharap kepada Allah agar kalimat itu dia ulang, dia baca dengan penuh keyakinan. Karena itu yang dia butuhkan saat itu, doa kita. Agar kiranya dia mengulang kalimat itu, la ilaha illallah. Hal ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian. Mautakum itu nanti kita jelaskan. Ada yang mengartikannya adalah mautakum, seseorang yang akan meninggal dunia. Kemudian yang lain mengartikan mautakum adalah orang yang sudah meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Wa qawlihi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalimatnya dalam hidupnya kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Kemudian idza fadat ruhul muslim, apabila dia meninggal dunia,
keluar ruhnya, wajib taghmidu ainaihi wa satruhu bighita'in wa alla yuqalu indahu illa khaira. Dan apabila yang kita talqin, yang kita bacakan, yang kita tuntun kalimat la ilaha illallah kepadanya, meninggal dunia, maka segera taghmidu ainaihi, ya, kau usap wajahnya agar matanya tertutup, ya. Karena dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan sesungguhnya ruh keluar dari jasad diikuti dengan pandangan mata. Ruh itu keluar, Allahu a'lam bishawab, kita tidak tahu lewat mana ruh kita ditarik oleh malaikat. Apakah lewat ujung kaki kita atau lewat ubun kita? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Apabila ruh keluar kemudian ditarik lewat ubun kita naik ke atas, maka ruh ini keluar diikuti oleh pandangan mata yang bersangkutan mengikuti ruhnya yang keluar. Makanya yang kemudian dia seperti, mohon maaf, terbelalak. Nah, disinilah kita harus paham, mengerti ilmunya. Ada orang yang terjebak dalam fitnah, dalam berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada yang bersangkutan, berburuk sangka dia kepada Allah, berburuk sangka kepada si mayit. Dia meninggal, matanya terbelalak. Kenapa? Karena dia merasakan azab Allah. Itu fitnah. Ini su'udzon. Jadi dia si mayit terbelalak karena dia melihat ruhnya. Kita harus berbaik sangka. Tidak boleh kita kemudian tanpa ilmu kita menyampaikan sesuatu atas dugaan, dan ini sering terjadi. Ya. Yang masih hidup berburuk sangka karena melihat yang meninggal dunia matanya terbelalak. Dari mana lahir buruk sangka itu? Karena apa yang pernah dia dengar, apa yang pernah dia lihat lewat tayangan-tayangan televisi, ya, sinetron yang menayangkan kalau ada orang yang sedang disiksa dalam sakaratul mautnya, kemudian matanya terbelalak. Dari situ kemudian lahir paradigma bahwa kalau orang matinya terbelalak, dia merasakan azab Allah ketika dia sakaratul maut. Nauzubillah. Padahal Nabi mengatakan ketika roh itu keluar, maka pandangan mata mengikutinya. Ya. Tabi'uhul basar. Nah, itu kemudian disunnah, kata ulama, wajaba, hendaknya langsung wajib kita menutupnya, mengusap wajahnya agar taghmidu ainaihi, menutup pandangannya, wasatruhu bighita, kemudian ditutup. Si mayit memang sunnah kita mengambil kain untuk menutup jasad si mayit, disegerakan. Ya, itu disegerakan setelah dia meninggal dunia. Wa alla yuqalu indahu illa khaira, dan tidak boleh kita berucap tentang si mayit kecuali perkara-perkara yang baik. Dan para ulama menjelaskan khaira itu kebaikan apapun. Dan tidak ada perkara yang lebih baik kita ucapkan terhadap orang yang meninggal dunia, untuk yang bersangkutan, untuk keluarganya, kecuali doa. Tidak ada kalimat lebih baik dari itu. Kemudian menyebut hasanatihi, kebaikan-kebaikannya. Sebut kebaikan-kebaikan bersangkutan. Tidak boleh kita menyebut hal-hal yang tidak baik, baik kaitannya dengan si mayit ataupun
kaitannya dengan keluarga. Tidak boleh berucap kecuali yang baik saja. Ya. Dan sebaik-baik apa yang kita ucapkan adalah doa untuk si mayit. Ya. Wa yuqalu indahu, dan didoakan Allahumma ighfir lahu. Ya, kalau dia laki-laki, dhamirhu Allahumma ighfir lahu warhamhu, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena doa ini ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza hadartumul marid," apabila kalian menjenguk orang sakit, awil mayyit, atau orang yang sudah meninggal dunia, faqulu khaira, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat-malaikat yang ada di tempat itu akan mengaminkan doa-doa atau ucapan-ucapan kalian. Ya. Jadi memang kita diingatkan bahwa kalau orang sudah meninggal dunia, sudah keburukannya, kekurangannya, kekhilafannya sudah. Kita tidak perlu mengingat itu dan tidak perlu mengungkit-ungkitnya. Ya. Ini akan menjadi kebaikan bagi keluarga dan menjadi kebaikan bagi si mayit. Kalau keburukannya yang kita sebut itu menjadi fitnah bagi keluarga, berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Dia dalam keadaan situasi menghadapi musibah, kemudian ada hal lain yang dia dengar sampai kepada keluarga yang meninggal dunia, bahwa fulan itu begini, begini dan seterusnya, sampai kepada keluarga. Ya, musibah di atas musibah. Sedangkan kita disunahkan untuk bertakziah, ya, memberikan ucapan bela sungkawa itu dengan kalimat-kalimat yang baik, ya, menguatkan keluarga yang ditinggalkan, mendoakan si mayit, karena tidak ada yang dihadapi kecuali dia akan mempertanggungjawabkan amalnya. Jangan menambahkan beban bagi si mayit, karena tidak ada yang dihadapi saat itu kecuali dia akan mempertanggungjawabkan amalnya. Dia akan pindah alam ke alam barzah, dia akan ditanya oleh malaikat tentang amal-amalnya. Maka yang masih hidup tidak boleh menambahkan sesuatu yang memberatkan bagi si mayit. Ya. Nabi SAW mengatakan, fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di tempat itu, yu'minuna ala ma taqulun, mereka itu para malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Pernah suatu hari Nabi SAW dengan para sahabat lewat di hadapan beliau sebuah jenazah. Kemudian para sahabat menyanjung, menyebut kebaikan-kebaikan yang meninggal dunia. Maka kata Nabi, wajabat, pasti. Jadi wajabat itu pasti. Kemudian setelah itu ada lagi yang lewat jenazah, ada yang lewat, kemudian para sahabat menyebut, ya, hal-hal yang kurang baik tentang si mayit, dan Nabi mengatakan wajabat pasti. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa makna wajabat yang kau sebut tadi? Ada jenazah yang lewat, kemudian kau menyebut wajabat. Kedua, kau sebutkan wajabat. Kata Nabi, jenazah yang pertama, kalian sebut kebaikan-kebaikannya. Fulan begini, fulan orangnya baik, orangnya dermawan, orangnya ramah, tetangga yang baik, dan seterusnya. Kata Nabi, wajabat, dia pasti mendapatkan kebaikan atas apa yang kalian persaksikan. Antum syuhada Allah fil ardh. Kita ini adalah saksi-saksi Allah terhadap manusia-manusia yang lainnya di atas muka bumi. Nah, kalau kita memberikan persaksian yang baik, maka apa yang kita persaksikan itu menjadi kebaikan bagi yang meninggal dunia. Begitu juga kata Nabi yang kedua, kalian menyebut keburukan-keburukannya.
wajabat, dia pasti mendapatkan keburukan atas apa yang kalian persaksikan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mata wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basarahu indama mata fa aghmadahu thumma qala inna ar-ruha idza qubida tabi'ahul basaru. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Abu Salamah salah seorang sahabat meninggal dunia, kemudian Nabi datang ke rumah duka. Abu Salamah meninggal dunia, kemudian Nabi masuk, kemudian Nabi mengusap wajah Abu Salamah. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, innar ruha idza qubida, sesungguhnya ruh apabila dia keluar dari jasad, tabi'ahul basaru, maka pandangan mata mengikutinya. Ya, makanya Nabi kemudian mengusap wajah Abu Salamah. Fadajja nasun min alihi faqala, kemudian Nabi mendengar suara riuh, ada yang nangis dari kalangan keluarganya, keluarga Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia dan keluarga Abu Salamah banyak yang sedih. Ya, ada yang menangis dan seterusnya. Faqala, dan Nabi berkata kepada mereka, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mengucapkan sesuatu yang buruk atas diri kalian kecuali kebaikan. Nah, ini jemaah. Ini juga hadis ini termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, bahwa Nabi melarang seseorang mendoakan keburukan atas dirinya sendiri. Ya, gimana? Ada nggak orang yang mendoakan keburukan terhadap dirinya sendiri? Nggak mungkin. Pernah nggak ada di antara kita bilang, ya Allah jadikan saya orang yang celaka? Pernah nggak? Jadikan saya orang yang menderita? Enggak. Tapi ada ucapan, kita tidak sadar, kita nggak paham, kita nggak mengerti, bahwa ternyata ucapan itu dalam pandangan syariat, dalam pandangan agama itu doa buruk terhadap diri kita. Contohnya, ini mau ketika Abu Salamah meninggal dunia, sudah Nabi mendengar ada suara-suara yang ada orang nangis. Karena ada tradisi orang Arab kalau meninggal, keluarganya meninggal dunia, dia menampar-nampar wajahnya. Ya. Apalagi perempuan, dan dia menangis dengan suara yang tinggi, berucap kalimat-kalimat yang seolah-olah mencerca diri mereka. Kalau dapat musibah, keluarga meninggal dunia, oh, kita celaka, gimana nanti hidup kita, bagaimana, dan seterusnya. Jadi ucapan-ucapan yang seolah-olah bahwa sesuatu keburukan akan terjadi setelah si mayit meninggal dunia. Contoh, mungkin ada seorang istri yang ditinggal suaminya kemudian mengatakan, bagaimana nanti anak-anak, bagaimana ininya, bagaimana itunya, dan seterusnya. Dalam pandangan agama itu enggak boleh. Ya. Meraung-raung, meratap-ratap, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat seolah-olah dia akan ditimpa sebuah kesulitan, kesukaran hidup karena ada keluarganya meninggal dunia. Apakah itu suaminya, apakah istrinya? Kata Nabi, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan berucap kalimat yang buruk kecuali kalimat yang baik. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, kalau kalian mendapatkan musibah, jangan mengucapkan kalimat yang buruk kecuali kalimat yang baik-baik saja. Seperti seorang terpeleset kemudian mengatakan celaka, ya, nggak boleh. Tapi mengucapkan kalimat istighfar, ya, dan seterusnya. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat mengaminkan terhadap ucapan-ucapan
yang keluar dari lisan kalian. Apa yang kalian ucapkan diaminkan oleh malaikat. Jamaah sekalian Allah muliakan, di dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ketika seseorang akan meninggal dunia itu ada setan dari kalangan bangsa jin yang datang menyerupai orang tua kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ketika seseorang akan meninggal dunia itu ada setan yang datang di sebelah kanan. Dan dia berkata, aku ini adalah ayahmu. Dan aku terlebih dahulu meninggal dunia. Tidak ada agama yang paling benar kecuali agama Yahudi. Bukan agama Islam. Maka sebelum kamu meninggal dunia, keluarlah dari agama Islam, masuk agama Yahudi. Ini bisikan setan yang ada di sebelah kanan. Imam Al-Qurtubi sebutkan di dalam kitab At-Tadhkirah. Kalau Allah berikan kekuatan, keistiqomahan kepada yang bersangkutan, setan yang sebelah kiri menampakkan dirinya seperti ibunya. Dan dia berbisik dan mengatakan, aku ini adalah ibumu. Tidak ada orang yang paling mencintai kamu kecuali saya, ibumu. Dan aku menginginkan kebaikan untukmu. Agama yang paling benar itu agama Nasrani, bukan agama Islam. Jadi sebelum kamu mati, keluar dari agama Islam, masuk ke agama Nasrani. Karena itu agama yang paling benar. Bayangkan, di titik terakhir. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang dikuatkan? Orang-orang yang beriman kepada Allah dalam hidupnya betul-betul memanai keimanan itu dengan iman dan amal saleh. Banyak kemudian kita diajarkan doa di dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu di dalam surat Al-Imran ayat 8. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ini bahwa kalau kita semasa hidup sering membaca doa yang Allah cantumkan di dalam surat Al-Imran ayat 8, maka insyaallah kita diberikan at-tathbit, kekuatan, keistiqomahan, tidak tergelincir oleh bujuk rayu dan jebakan setan, ya, baik yang di sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri. Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau gelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Hidayah itu mana? Hidayah semasa hidup. Semasa kita hidup, kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kemudian sekarang nih, detik-detik terakhir kita akan meninggalkan dunia. Ya Allah, jangan gelincirkan. Berarti maknanya apa? Ada orang yang tergelincir di saat itu. Na'udzubillah, kita tidak tahu. Ya. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami rahmatmu ya Allah. Di saat itulah kita butuh rahmat Allah. Ketika meninggal dunia, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah takhfif sakratil maut. Allah ringankan kematian seseorang. Takhfif, diringankan. Jadi penting nih jamaah sekalian Allah muliakan, kita hafal itu doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nanti bisa di googling, dicek di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Imran ayat 8. Hafalkan. Terutama kita nih Pak, ya, yang secara hitung-hitungan
umur umat Nabi Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun. Wa qalilum man yujawizu zalik, dikit yang melewati batas itu. Ya. Bapak-bapak yang nyender di belakang, Pak, ya, kita harus istiqomahkan lagi doa itu. Walaupun memang kematian tidak mencari orang tua dan orang muda, kematian tidak mencari orang sakit. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila waktu itu sudah datang, waktu yang ditetapkan oleh Allah, idza jaa ajal, waktu yang ditetapkan oleh Allah telah datang, maka tidak bisa dimajukan, diundur walaupun sebentar saja, dan tidak bisa dimajukan. Ada orang yang cepat meninggal dunia, kalau takdirnya dan ajalnya belum tiba, Allah masih berikan kehidupan. Ada orang yang ingin berlama-lama di dunia ini, ingin hidup, tapi apabila ajalnya sudah tiba, tidak ada zat pun yang mampu menghalangi. Ya. Jadi kalau usia sudah 60, 70, berarti waktunya sudah dekat gitu. Sunnatullahnya begitu. Maka penting ini doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yustahabbu an tu'lana wafatul muslim, dan disunnahkan, diumumkan, memberitahu orang lain bahwa fulan bin fulan telah meninggal dunia. Dulu bagaimana di zaman Nabi dan di zaman para sahabat mengiklankan? Enggak ada kan pengeras suara? Ada enggak pengeras suara di zaman Nabi? Enggak ada. Adakah media sosial di zaman Nabi? Enggak ada. Bagaimana cara diiklankannya dulu? Diberitahukan kepada kaum muslimin bahwa fulan bin fulan meninggal dunia. Izhabuna ilal aswaq wat turuqat, di jalan. Ada ketemu orang, fulan meninggal dunia, fulan meninggal dunia. Dia ke pasar-pasar. Sahabat mengingatkan atau memberitahu sahabat yang lain di pasar, fulan bin fulan meninggal dunia. Ya. Kenapa enggak diumumkan di Masjid Nabawi? Ya. Saat itu enggak ada mikrofon seperti ini. Dan kalau umpamanya si fulan meninggal dunia bukan di waktu sholat, bagaimana diumumkan? Ya. Makanya kemudian di mana tempat berkumpulnya manusia, disitulah diumumkan. Para sahabat fit turuqat, di jalan dia ketemu orang dia beritahu, di pasar-pasar. Nah, makanya kemudian ya kita disunahkan untuk memberikan pengumuman, ya, bahwa tetangga kita, kerabat kita, keluarga kita yang beralamat di sini telah meninggal dunia. Di mana diumumkan? Di masjid, pakai mikrofon. Boleh apa tidak? Boleh. Karena dasar hukumnya mengiklankan, ya, memberitahu bahwa si fulan meninggal dunia itu menjadi sunnah, ya, sunnah Nabi SAW. Teknisnya mungkin setiap zaman nanti teknisnya berbeda. Kalau di zaman Nabi di pasar-pasar, kenapa? Karena di situ masyarakat Madinah tumpah ruah, kumpul banyak di pasar. Kalau sekarang Bapak ke pasar, di mana pasarnya? Di sini, Pak. Mau umumin di mall situ. Nah, siapa yang kenal umpamanya, atau mereka-mereka yang mendengar pengumuman kita itu bukan orang-orang yang mestinya mengetahui bahwa fulan meninggal dunia. Tapi kalau diumumkan di masjid, di mana biasa ada salat berjamaah, di lingkungan tempat dia tinggal. Jadi itu bagian dari sunnah, ya. Jadi memberitahu karib kerabat, sahabatnya, atau siapapun dari kalangan muslimin bahwa si fulan meninggal dunia itu sunnah. Ya. Di era kita hari ini ada medsos. Apakah boleh kita mengumumkan
di media sosial kita bahwa fulan bin fulan meninggal dunia, boleh, karena ada landasan hukumnya. Yusannu, disunnahkan, an tu'lana wafatul muslim, ya, diumumkan kematiannya seorang muslim. Faqad na'a liyahduru janazatahu, tujuannya agar kalau kita umumkan di masyarakat kita, agar masyarakat ini tahu, agar dia datang kepada keluarga si mayit memberikan ucapan takziah. Faqad na'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-najashi lin-nasi lamma mata fi sahih. Dalilnya mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, menyampaikan kepada manusia bahwa An-Najashi, Raja Najasyi yang di Habasah telah meninggal dunia. Ini termaktub dalam kitab As-Sahih, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nabi SAW tahu bahwa Raja Najasyi meninggal dunia. Kenapa diumumkan oleh Nabi SAW? Karena Raja Najasyi, Raja Ethiopia yang pertama kali menampung sahabat yang hijrah pertama dari Mekah ke Ethiopia, ke Habasyah, itu raja yang nampung, Raja Habasyi. Ketika dia meninggal dunia, Nabi tahu bahwa yang bersangkutan dia tidak pernah bertemu Nabi, ya, tapi dia beriman kepada Rasulullah SAW. Nabi mengumumkan, Nabi mengiklankan si Raja Najasyi meninggal dunia. Jadi landasan hukumnya ini. Kenapa kemudian kita disunnahkan memberikan pengumuman atau mengiklankan bahwa si fulan bin fulan meninggal dunia. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Ja'far meninggal dunia, wa Abdullah bin Rawaha lama ustushhidu, ketika mereka meninggal syahid di jalan Allah. Nabi yang menyampaikan telah ini meninggal dunia, dia telah syahid, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaman na'yu al-manhiyu anhu huwa ma kana fi asy-syawari wa ala abwabil masajid bi sautin murtafi', ya. Yang dilarang itu adalah seseorang berteriak-teriak, ya, di asy-syawari, di jalan-jalan, berteriak seperti, ya, orang-orang enggak redha tentang kematian itu, gitu ya. Dengan suara yang keras, wasiyah, ya, asiyah itu dia bersuara dengan lantang, dengan suara yang tinggi, seolah-olah tidak redha dengan kematian. Wa mithlu dzalik manhiyun anhu, yang demikian itu dilarang. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ini tentang sesuatu yang semestinya kita perhatikan apabila ada keluarga atau sahabat atau kalangan kaum muslimin meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan? Hendaknya kita membimbing, mengucapkan kalimat tauhid, kemudian kita mendoakan, jangan mengungkit keburukan-keburukannya, tidak membicarakan aib-aibnya dan seterusnya. Dan disunahkan mengiklankan atau memberitahu bahwa si fulan atau keluarga kita telah meninggal dunia. Saya jemaah sekalian Allah muliakan, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kajian kita pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin diperjelas, ada yang ingin ditanyakan. Silakan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan di dalam kitab ini adalah tujuan
kita mentalkin orang yang akan meninggal dunia, mengingatkan dia tentang kalimat tersebut. Ya, perkara yang gaib kita tidak bisa lihat, kita nggak bisa rasakan. Tapi Al-Quran menyebutkan, hadis Nabi menyebutkan. Nah, kita tidak tahu apakah di saat kita mentalkin itu ada setan yang tadi disebutkan. Mana yang terlebih dahulu ada? Kita yang mentalkin atau dia? Allahu a'lam. Makanya kemudian jangan kita membiarkan. Tadi saya sebutkan kalau kuat dugaan kita, keluarga kita atau siapapun bahwa dia dalam keadaan sakaratul maut itu, jangan biarkan dia sendiri. Ya, menghadapi situasi itu. Kuatkan dia dengan kalimat tauhid. Apa fungsinya? Di antara fungsi kalimat itu adalah ad-du'a. Saling mengingatkan kan? Mengingatkan dia tentang kalimat itu adalah ad-du'a. Doa itu menguatkan si mayit. Kalau dengan kalimat itu dia istiqamah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang sangat kuat. Apa itu kalimat yang sangat kuat? La ilaha illallah. Allah yang meneguhkan. Tapi kita diperintahkan untuk menguatkan yang bersangkutan. Nah, kalau dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya datang itu setan yang sebelah kanan menyerupai ayahnya, sebelah kiri menyerupai ibunya, kemudian berusaha untuk menggelincirkan dari akidah yang benar, dari kalimat yang kuat tadi, ya, maka insyaallah fungsi daripada talqin kita adalah menguatkan itu. Ya. Na'udzubillah, kita enggak tahu apakah kita selamat atau tidak. Itu kemudian kita memperbanyak doa tadi. Jangankan kita, dalam kitab At-Tazkirah itu disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Salah satu imam 4 mazhab itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Bayangkan siapa di dunia Islam ini tidak mengenal Imam Ahmad. Tapi putra beliau bernama Abdullah menceritakan bahwa ketika ayahnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, sakit di detik-detik dia terakhir akan meninggal dunia, Imam Ahmad tiba-tiba mengatakan la, la, la. Kemudian Imam Ahmad pingsan. Ketika sudah siuman, ditanya oleh putra beliau Abdullah, ya abata, wahai ayahku, apa yang kau maksud dengan la, la, la? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tadi ada setan yang datang. Kenapa dia datang? Ingin menggelincirkan akidah Imam Ahmad. Dia mengatakan bahwa bukan agama Islam agama yang benar. Keluarlah dari agama Islam, murtadlah. Imam Ahmad mengatakan la, 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 tidak, tidak. Yang benar inna ad-dina 'indallahil Islam. Itu levelnya Imam Ahmad. Ulama besar. Yang setan itu kabur ketika mau digetok sama terompanya Imam Ahmad. Tapi dalam keadaan seperti sakratul maut, setan datang menggoda, ingin menggelincirkan akidah. Bagaimana dengan kita? Kalau Imam Ahmad satu, setan yang datang karena satu yang paling berani. Kalau kita mungkin dikerumunin, ya, nggak ada yang takut sama kita. Nauzubillah. Tapi tetap kita minta perlindungan kepada Allah agar dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senjata kita adalah doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wajib hafal ini doa. Kalau yang sudah merasa aman, sudah merasa aman dengan amal soleh, Allah, kita enggak tahu. Jangan merasa aman, wajib menghafal doa ini. Ya. Mimbabin nasihat saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Kemudian bagaimana posisi dari hamba Allah yang meninggal dalam kondisi di mana sebenarnya mereka banyak melakukan tindakan maksiat, dan kemudian orang-orang yang berada di sekitarnya itu dia sudah mengikhlaskan, kemudian memberikan jadi hal-hal yang positif dengan mayat, tapi dalam kondisi di mana sebenarnya orang ini bergelimpangan dengan maksiat. Ya. Sementara aliran rohani itu muncul dari sang yang mau meninggal, muncul karena rohani itu secara tutup. Allah kan maha tahu. Betul. Bagaimana posisi padahal mereka itu bergelimpangan dengan dosa. Ya. Dan sebagainya, apakah mereka itu masuk surga? Ya. Karena mereka itu kan selama hidupnya betul-betul orang tahu bahwa ini banyak sekali dengan dosa. Itu turun kalimat ini, dia turun kalimat itu dari dalam diri mereka, kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya sudah bagaimana kondisi atau kondisi di mana terkait dengan tindakan yang penuh dengan maksiat. Baik. Kalau dikaitkan dengan Allah yang bijaksana. Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak pertanyaannya, barakallah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita tidak punya hak untuk mengoreksi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin dilakukan oleh Allah, siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmunya Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya yang bersangkutan semasa hidupnya sudah menjadi rahasia umum, orang tahu bahwa yang bersangkutan bergelimang dosa dan maksiat, itu atas dasar pengetahuan kita. Kita tidak tahu, mungkin yang bersangkutan pernah melakukan kebaikan, kita nggak tahu. Ada kebaikan yang dia pernah lakukan dan Allah redha, dan mungkin itu kita tidak tahu. Contoh, ada seorang perempuan di zaman Bani Israel, perempuan baghiyah, mohon maaf, perempuan pelacur, menjual dirinya. Suatu hari dia pulang, kemudian dia melihat ada anjing kehausan, dia berikan minum, dia turun ke sumur, dia ambil air, diberikan minum kepada anjing tersebut. Allah redha dengan perbuatannya itu, Allah masukkan ke dalam surganya. Nah, bagi yang bersangkutan yang kita tahu bahwa dia adalah pelaku maksiat, berbuat dosa, mungkin dia pejabat yang banyak korupsinya, pejabat yang tidak amanah dan seterusnya. Atau ini bukan kemudian menyebut pejabat ya. Seandainya kita tahu bahwa dia berbuat maksiat, berbuat dosa, kita kembalikan kepada Allah. Itu pertanggungjawaban yang bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah kepada kita yang masih hidup adalah jangan menyebut keburukan-keburukannya. Tutup buku. Kunci, simpan rapi-rapi. Mungkin kita doang yang tahu dia pernah melakukan maksiat. Ada dosa, ada maksiat yang dia lakukan, cuman kita yang tahu. Nggak usah disebut, nggak usah kasih tahu orang lain, karena yang bersangkutan saat ini sedang menghadapi ujian yang berat. Jangan kemudian kita menambah beratnya ujian yang sedang dihadapi. Kalau kemudian Allah mudahkan yang bersangkutan mengucapkan kalimat man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, kata Nabi. Ternyata yang bersangkutan di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat itu. Padahal semasa hidupnya kita tahu, masyarakat tahu, orang tahu siapa dia. Lalu kenapa Allah mudahkan kalimat itu? Itu haknya Allah. Jangan tanya apa yang dilakukan oleh Allah. Hanya Allah yang tahu. Apakah dia pernah melakukan kebaikan yang dia lakukan guna Allah redha, sehingga Allah mudahkan mengucapkan kalimat itu. Ya.
atau dengan rahmatnya dan kasih sayangnya Allah kemudian menutup semua aib-aibnya, diperingankan mengucapkan kalimat itu, tapi nanti hisabnya tetap berjalan, tapi Allah mudahkan dia mengucapkan kalimat itu untuk memperingan nanti hisabnya di akhirat. Hanya Allah yang tahu. Ya. Nah dari sini juga kemudian kita tidak boleh memponis seseorang atau memponis orang lain bahwa kalau dia semasa hidupnya pelaku maksiat, berbuat kemungkaran, berbuat kejahatan, bahwa di akhir hayatnya dia akan su'ul khatimah, kita tidak boleh menjustifikasi, tidak boleh memponis secara pasti hal tersebut. Seolah-olah kita yang menentukan hidup seseorang. Itu bukan ranah kita. Justru Allah marah. Kita tidak boleh mengambil ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah yang punya kehendak, yang punya keinginan, yang punya hak prerogatif memberikan hidayah terhadap orang yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Di zaman Nabi kan ada orang yang hidup bersama Nabi, menjadi sahabat Nabi, penghafal Al-Quran, kemudian Nabi katakan nanti gigi gerhamnya itu di dalam neraka lebih berat daripada gunung Uhud. Alhamdulillah. Padahal dia hidup di zaman Nabi, menjadi sahabat dan penghafal Al-Quran. Lalu kenapa? Kenapa Allah takdirkan begitu? Itu haknya Allah, ya. Kita tidak tahu. Ilmu kita terbatas. Kita tidak boleh bertanya kenapa, ya, seperti itu kehendak Allah. Tapi persiapkanlah jawaban kita ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Begitu Pak ya? Barakallah. Baik, kita cukupkan kajian kita pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang kita dengar bukan hanya sampai pada level ilmu pengetahuan, tapi apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengar kita mampu amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.